Layang-layang akan terbang selama mungkin di langit. Namun, pada akhirnya, ia akan jatuh ke bumi dan tak berdaya. Kita bisa saja berpesta selama kita bisa, tapi pada akhirnya, pesta akan usai dan menjadi kenangan. Halo, kembali lagi dengan saya Bram di sini. Kali ini saya berkunjung ke salah satu restoran ikonik di Malang. Restoran ini adalah restoran yang menyimpan kenangan bersejarah, gemilang kemewahan, dan sayangnya juga ironi. Dan inilah catatan liburan episode Restoran Melati, Hotel Tugu Malang. Dalam catatan liburan kali ini, saya tidak akan sedikitpun bercerita soal biodata Restoran Melati ataupun Hotel Tugu Malang. Lokasinya di mana, cara menuju ke sini bagaimana, nomor telepon reservasinya berapa, biaya menginap per malam berapa, ataupun harga berbagai macam makanan yang disajikan berapa. Untuk apa menceritakan sebuah kisah yang semua orang bisa tahu dengan mencarinya sendiri? Saya hanya akan bercerita satu hal, apa yang membuat saya tertarik mengunjungi Restoran Melati ini, yang ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, ada cerita yang jauh lebih menarik untuk diselami. Saya datang ke sini semata-mata karena reputasi grup Tugu yang konsisten memberi kesan antik. Sesuatu yang antik itu selalu menarik minat saya. Sebelumnya kami pernah bermalam di Hotel Tugu Blitar dan langsung jatuh cinta dengan suasana antiknya. Walau bagi sebagian orang, suasana Hotel Tugu selalu memberikan nuansa suram dan membuat merinding. Tapi tidak bagi saya. Saya hanya menangkap keunikan dan keindahan dari settingan Hotel Tugu. Bagi saya, grup Tugu berhasil mengabadikan sekumpulan momen dalam sejarah dan membingkainya dengan berbagai hotel dan restoran. Sehingga kita tidak perlu sulit mencari album kenangan yang tertumpuk di gudang. Kunjungi saja grup Tugu, maka kita sudah melihat sejarah hidup di sana. Saya sengaja datang ke Restoran Melati pagi-pagi, antisipasi jika makin siang akan makin ramai. Takutnya saya tidak bisa berkeliling dengan leluasa jika sudah usai makan. Menu Restoran Melati ini cukup menggoda, ada berbagai macam dan berasal dari berbagai daerah. Kalau saja saat itu jadwal saya tidak padat, mungkin saya akan memesan beberapa menu yang lebih menarik untuk diulas. Tetapi saya dan istri saya memutuskan untuk memesan yang paling sederhana, supaya bisa cepat disantap dan lebih banyak waktu digunakan untuk berkeliling. Kabar baik buat teman-teman, jika kalian menjadi tamu di restoran ini, kalian bisa meminta bantuan staf untuk mengajak berkeliling tanpa dipungut biaya sepeser pun. Staf ini akan bercerita dengan baik sebuah kisah tentang Restoran Melati dan Hotel Tugu Malang. Kurang lebih, ini yang mereka ceritakan. Saat itu tahun 1990. Cucu buyut dari pasangan Raden Ajeng Kasinem dan Oey Tiong Ham mendirikan Hotel Tugu di Malang. Begitu taatnya mereka untuk menjalankan perintah leluhur dalam melestarikan budaya dan peninggalan leluhur, mulai dari foto, koleksi pajangan pribadi, hingga lukisan dari paman Raden Ajeng Kasinem, yaitu Raden Saleh. Dalam satu kesempatan, mereka menghubungi Oey Huilan, anak dari Oey Tiong Ham yang lain. Melihat usaha cucu buyut Raden Kasinem, tersentuhlah hati Oey Huilan dan mengusulkan satu ruangan khusus di situ, yaitu ruangan Sang Raja Gula. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, siapa Raden Ajeng Kasinem? Siapa Oey Tiong Ham? Siapa Oey Huilan? Dan kenapa mereka harus dikenang? Apa andil mereka dalam sejarah Indonesia? Mereka semua adalah tokoh utama yang dari kehidupannya kita akan belajar banyak hal. Oey Tiong Ham adalah seorang Raja Gula, orang terkaya pertama se-Asia Tenggara pada awal abad ke-20. Ketika beranjak dewasa, Oey Tiong Ham giat membantu ayahnya menjalankan usaha. Hari itu ketika bekerja untuk mengantarkan kiriman, Tiong Ham melihat seorang wanita yang tampak sangat bersahaja. Dialah Raden Ajeng Kasinem yang kelak selalu dipanggil Raden. Tidak butuh waktu lama sampai Tiong Ham semakin dekat dengan Raden. Suatu ketika, Tiong Ham terjerumus dalam lingkaran gelap perjudian. Uang 10.000 gulden yang harusnya disetorkan kepada ayahnya raib seketika. Tiong Ham berniat mengakhiri hidupnya di sungai. Di tepi, hanya satu orang yang diingatnya saat itu, Raden. Tiong Ham kemudian ke rumah Raden dengan niat berpamitan.
Mendengar cerita naas Tiong-ham, bukannya Raden kehilangan rasa hormat, justru diberikannya satu kotak berisi 10.000 gulden untuk Tiong-ham. Sikap Raden membuat Tiong-ham berhutang budi seumur hidup pada Raden. Beberapa tahun kemudian, Tiong-ham menikahi Raden sembunyi-sembunyi. Pada masa itu, pernikahan beda ras sangatlah kontroversial. Baik keluarga Tiong-ham maupun Raden, mereka semua menentang pernikahan itu. Ketika ayah Tiong-ham tahu bahwa Tiong-ham menikahi Raden, babak belur Tiong-ham dibuat oleh ayahnya. Tiong-ham dipaksa menikahi seorang wanita yang mereka pilih supaya pernikahan Tiong-ham diakui. Tiong-ham tidak bisa menolak, Raden tidak mau dimadu, sementara keduanya tidak mau bercerai. Akhirnya Tiong-ham harus mengalami kisah cinta yang dilematik seumur hidupnya, dan inilah yang akan jadi masalah di masa depannya kelak. Dari pernikahan kedua ini, pernikahan yang dianggap sah oleh ayah Tiong-ham, lahirlah dua orang putri. Putri kedua bernama Wei Huilan. Wei Huilan lahir tahun 1889 di saat sebuah bintang jatuh melintas dan disaksikan oleh Tiong-ham. Menurut Tiong-ham, bintang jatuh itu adalah sebuah pertanda baik. Benar demikian, sejak kelahiran Huilan, bisnis Tiong-ham semakin meroket dan tidak pernah mengalami kejatuhan. Di sisi lain, Huilan adalah wanita yang paling beruntung sekaligus yang paling sial. Lahir di keluarga orang terkaya se-Asia Tenggara, tidak pernah sekalipun ayahnya memarahi Huilan. Apapun yang diminta akan terkabulkan begitu saja. Selama ada sang ayah, Huilan akan selalu bahagia. Menjelang dewasa, hidupnya penuh dengan pesta. Ketika dewasa, menjadi istri seorang diplomat ternama dari Tiongkok. Namanya berubah menjadi Madam Wellington. Sayang sekali, pernikahannya tidak bahagia. Ketika ayahnya meninggal, kebahagiaan seolah langsung direnggut dari Huilan. Huilan berumur panjang, namun semua orang yang ia kenal, yang ia cintai, satu persatu meninggal. Ketika Hotel Tugu berdiri, Huilan berniat memberikan permatanya yang paling berharga. Nilainya 250 miliar rupiah pada saat itu. Sayang seribu sayang, beberapa hari kemudian Huilan dirampok. Nyaris semua perhiasannya dirampas, bahkan termasuk permata tersebut. Huilan sadar bahwa rupanya kekayaan yang disangkanya membawa kebahagiaan justru menjadi sumber malapetaka sepanjang hidupnya. Namun Huilan menerima takdirnya dan mensyukuri apapun yang ia miliki dan ia capai sejauh itu. Tahun 1992, Huilan meninggal dalam usia 103 tahun. Tahu apa yang paling mengejutkan? Cerita barusan hanyalah secuplik cerita dari satu ruangan, yaitu ruangan Raja Gula. Ada beberapa ruangan lainnya yang sengaja tidak saya ceritakan. Tentu saja jika saya ceritakan semua, teman-teman bisa saja kehilangan rasa penasaran untuk melihat sendiri sejarah menakjubkan yang tersimpan di restoran Melati ini. Jika teman-teman berkunjung ke sini dan berniat mendengarkan semua ceritanya baik-baik, sediakanlah waktu paling tidak 1 jam setelah menikmati hidangan. Ada banyak kisah, ada banyak pesan, beribu makna. Yang jelas, perjalanan kali ini membawa saya pada satu pesan yang jelas, bahwa hidup adalah pilihan. Kita bisa memilih menjadi miskin atau kaya, memilih cinta atau harta, memilih kutuk atau syukur. Uang memang bisa jadi sumber kebahagiaan, namun juga malapetaka. Kesuksesan bisa saja menggiurkan orang banyak, namun tidak dengan luka yang ditinggalkan, yang jauh tersembunyi dalam rahasia gelap. Manusia adalah makhluk yang rapuh. Jika akhirnya telah tiba, maka tetaplah berakhir. Memang tidak ada pesta yang tidak usai. Segala sesuatu di atas bumi pasti ada masanya. Sekian catatan liburan kali ini. Sampai jumpa di episode yang lainnya.